Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Asisten Ilmu. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai current liability and payroll atau liabilitas lancar. Oke, untuk tutorial kali ini akan saya sertai dengan contoh soal dan juga pembahasan soal mengenai current liability. Langsung kita mulai dari set yang pertama. Nah, current liability merupakan kewajiban untuk dibayar. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang akan dibayar dari aset lancar dalam waktu singkat atau di bawah satu periode sesi akuntansi atau dapat dikatakan dalam periode 1 tahun. Nah, kalau teman-teman ingat, kewajiban itu ada dua, yaitu lancar atau jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang. Nah, patokan jangka pendek atau jangka panjang itu adalah dilihat dari tahun atau jatuh tempo pelunasan kewajiban tersebut. Nah, untuk kewajiban jangka panjang sendiri adalah kewajiban dengan periode jatuh tempo pelunasan lebih dari 1 tahun. Jadi, cut off time-nya adalah di atas atau di bawah 1 tahun. Ketika di bawah 1 tahun itu jangka pendek, kemudian kalau di atas 1 tahun itu jangka panjang. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah jenis kewajiban lancar atau jenis dari current liability. Yang pertama ada utang usaha, kemudian ada bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Maksudnya ini seperti ini. Maksudnya pernyataan ini adalah seperti ini. Ketika suatu perusahaan mempunyai utang jangka panjang, katakanlah utang bank. Nah, utang bank itu memiliki jangka waktu 5 tahun. Berarti utang banknya itu masuk ke jangka panjang. Tapi untuk angsuran per bulan yang dibayar oleh perusahaan itu masuk ke utang jangka pendek. Jadi utang jangka panjangnya adalah utang bank secara keseluruhan. Untuk utang jangka pendeknya itu adalah angsuran utang bank yang dibayar setiap bulannya. Kemudian ada wesel bayar atau utang wesel, kemudian utang beban, contohnya itu adalah utang gaji, kemudian pendapatan diterima semula, kemudian utang bunga, utang pajak, dan juga utang gaji. Oke, lanjut. Nah, yang pertama adalah non-payable atau utang usaha. Nah, utang usaha adalah utang yang timbul dari pembelian barang atau jasa untuk operasional perusahaan. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka pendek adalah angsuran kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun mendatang setelah tanggal neraca. Kemudian ada wesel bayar, yaitu wesel yang diterbitkan untuk kreditur guna melunasi utang usaha si penerbit wesel, atau dalam kata lain wesel berbayar adalah utang dengan dokumen perjanjian. Nah, ini adalah contoh wesel berbayar atau wesel bayar. Yang pertama contohnya adalah perusahaan menerbitkan wesel bayar 90 hari bunga 12% sebesar 1 juta tertanggal 1 Agustus guna membayar utang usaha yang jatuh tempo. Nah, 1 Agustus ini perusahaan harusnya membayar utang usaha. Nah, dia membayarnya bukan dengan kas, tapi dengan wesel bayar. Maka utang usahanya juga karena dibayar ditaruh di debit, kemudian wesel bayarnya karena baru diterbitkan ditaruh di kredit senilai dengan 1 juta. Jadi ketika penerbitan nilai yang dicatat itu bukan 1 juta dikali 12%, bukan, tapi adalah nilai
HPO-nya atau nilai pari dari wesel tersebut yaitu 1 juta. Nah, kemudian 90 hari kemudian wesel ini jatuh tempo, maka jurnalnya adalah wesel bayar debit karena jatuh tempo dinolkan 1 juta, kemudian beban bunga 30.000 didapat dari 12% dikalikan 1 juta dikali dengan 90 hari dibagi 360, yaitu hari dalam 1 tahun. Kemudian kasnya itu adalah sebesar pokoknya 1 juta dan juga sebesar bunga. Jadi pokok ditambah bunga itu 1.030.000. Next, nah ini adalah contoh utang pajak. Penjualan pada restoran McDonald berjumlah 100.000 dan tambahan pajak penjualan 5%. Nah, untuk McDonald pasti karena penjualan akan dapat kasnya itu adalah gabungan, yaitu penjualan 100.000 ditambah PPN-nya 5.000. Dan penjualan 100.000 utang PPN itu adalah 5% diberikan 100.000. Nah, kenapa di sini PPN itu menjadi utang? Karena PPN itu adalah hak negara yang ditampung oleh McDonald. Jadi suatu saat nanti McD harus menyerahkan uang tarian PPN ke pemerintah. Jadi untuk pada saat sekarang McD menganggap uang PPN itu sebagai utang kepada pemerintah. Yang berikutnya, penggajian dibayarkan kepada karyawan merupakan beban kerja perusahaan. Dan komponen gaji itu ada beberapa, ada upah pokok, upah lembur, dan juga unsur komponen gaji lainnya. Kemudian potongan atas penghasilan karyawan itu ada dari jaminan hari tua, jaminan pembinaan kesehatan, PPh, dan potongan lain-lain. Nah, kewajiban perusahaan terkait penggajian itu adalah ada jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan juga jaminan kematian. Oke, itu untuk penggajian. Kita lanjut. Nah, ini adalah pencatatan penggajian. Beban gaji penjualan 6.805.000, beban gaji kantor itu 6.650.000. Nah, ini ada rincian utang dari komponen gaji, ada utang JHT, utang pensiun, utang PPh, utang dana koperasi, utang karyawan, dan juga utang gaji. Nah, next. Nah, yang berikutnya adalah utang kontingensi atau kewajiban bersyarat. Utang kontingensi itu dapat disebut juga sebagai utang garansi. Nah, jadi mungkin rekan-rekan pernah membeli suatu barang elektronik, kemudian ada cantuman garansi 2 tahun. Nah, oleh toko tersebut garansi itu disebut sebagai utang kontingensi, karena suatu saat nanti ketika barang elektronik yang kita beli, toko tersebut harus mengganti selama masih dalam masa garansi. Nah, contohnya bulan Juni perusahaan menjual produk 60 juta, garansi 36 bulan untuk perbaikan. Nah, pengalaman rata-rata perbaikan itu adalah 5% dari harga jual produk. Jadi pada saat penjualan ini akan dicatat sebagai beban garansi produk 3 juta didapat dari 5% kali 60 juta. Kemudian kreditnya adalah utang garansi produk 3 juta. Kemudian suatu saat nanti apabila si pembeli datang masih dalam waktu 36 bulan ini, maka perusahaan akan mencatat utang garansi produk debit 200.000, kemudian bahan habis pakai 200.000. 200.000 ini didapat dari pengeluaran real yang kita lakukan pada saat si pembeli datang ke kita meminta garansi dari kita. Nah, utang garansinya kita debit karena kita membayar uang mengeluarkan garansi ke mereka, dan bahan. Nah, untuk kreditnya itu sendiri itu bisa bahan habis pakai, tergantung yang dikeluarkan.
Nah, konteksnya di sini itu dia mengeluarkan bahan habis pakai atau suku cadang dari produk yang kita jual tadi. Jadi 200.000 ini adalah senilai garansi yang ditagih oleh si pembeli. Nah, berikutnya adalah perlakuan akuntansi contingent liability. Nah, perlakuan akuntansi contingent liability itu ada berapa? Kontingensi itu ada kemungkinan besar, dapat diperkirakan, dan juga tidak dapat diperkirakan. Ketika dapat diperkirakan akan dicatat sebagai kewajiban, seperti contoh soal tadi. Kemudian ketika tidak dapat diperkirakan itu akan diungkap kewajiban. Jadi akan diungkap pada saat garansi itu ditagih. Kemudian kontingensi mungkin. Nah, mungkin di sini itu adalah memiliki pengertian bisa terjadi, bisa enggak, atau bisa terpakai, bisa garansinya bisa terpakai ataupun tidak. Nah, itu bisa menggunakan ungkap kewajiban. Nah, ketika menggunakan ungkap kewajiban ini, maka jurnal awal beban garansi produk pada utang garansi itu tidak perlu dilakukan. Tapi kalau catat kewajiban, maka jurnal awal ini harus dibuat seperti itu. Oke, itu penjelasan mengenai current liability. Selanjutnya kita menuju ke soal. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah soal untuk current liability. Nah, di sini yang saya ambil contoh adalah utang Wesel. Nah, contohnya adalah tanggal 1 November PT Masa Jaya membeli persediaan secara kredit dari Sukses Jaya sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N/30. Harga pokok penjualan yang dicatat PT Sukses Jaya adalah 7.500. Pada 1 Desember 2019 PT Masa Jaya menerbitkan Wesel 60 hari dengan bunga 12% hingga 10 juta untuk membayar utang kepada Sukses Jaya atas pembelian secara kreditnya. Nah, di sini yang akan saya buat adalah buat jurnal pada saat pembelian, penerbitan Wesel, pencatatan bunga akhir tahun, dan pada saat pelunasan pada PT Masa Jaya. Nah, kenapa di sini pencatatannya pada PT Masa Jaya? Karena pada bab ini yang kita bahas adalah utang. Nah, kalau yang kita bahas utang, maka kita akan melihat dari si pembelinya, yaitu Masa Jaya. Oke, yang pertama adalah pada saat Masa Jaya membeli, itu 1 November. Nah, pada saat membeli. Caranya pada saat membeli, seperti jurnal pada umumnya, yaitu persediaan didebit pada utang dagang senilai 10 juta. Kemudian jurnal yang kedua adalah jurnal ketika Masa Jaya menerbitkan Wesel 60 hari pada 1 Desember. Nah, untuk jurnalnya itu sendiri adalah kita switch atau kita lunasi utang dagangnya, kita bawa ke debit karena dilunasi senilai 10 juta, kemudian diganti dengan utang Wesel senilai 10 juta juga. Jadi ingat, seperti penjelasan materi saya tadi, pada saat penerbitan Wesel itu harus dicatat sebesar nilai Wesel tersebut, yaitu 10 juta. Nah, berikutnya yaitu tanggal 31 Desember, yaitu adalah pencatatan bunga berjalan. Nah, kenapa di sini ada bunga berjalan? Lihat, di sini Weselnya adalah Wesel 60 hari. Ketika diterbitkan 1 Desember, maka Wesel tersebut jatuh temponya ada di 30 Januari 2020, sehingga Wesel tersebut melewati masa tutup buku 31 Desember. Jadi kita harus menyesuaikan beban bunga. Jadi jurnal 31 Desember ini adalah jurnal penyesuaian. Nah, ingat
jurnal 30 Desember ini adalah jurnal penyesuaian bunga. Caranya gimana? Kita hitung dulu, perhitungannya adalah 10 juta dikalikan 12% itu adalah bunganya, dikali dengan 30 per 360. Dapatnya dari mana? 30 didapat dari tanggal penerbitan 1 Desember sampai dengan 31 Desember saat penyesuaian. 360 didapat dari hari dalam 1 tahun. Nah, kemudian dapat 100.000. Jurnalnya adalah seperti jurnal aktual lainnya, yaitu beban bunga pada utang bunga sebesar 100.000 rupiah. Nah, berikutnya, karena di sini ada jurnal penyesuaian, maka di 1 Januari 2020 ada yang namanya jurnal pembalik. Jadi ini adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik. Jurnal pembaliknya tinggal kita balik dari penyesuaian, yaitu utang bunga pada beban bunga sebesar 100.000. Nah, untuk yang terakhir adalah jurnal pada saat jatuh tempo. Nah, pada tanggal 30 Januari. Ini adalah jurnal jatuh tempo. Jurnalnya adalah utang weselnya di debit karena dilunasi 10 juta, kemudian beban bunga 200.000, kemudian kas yaitu senilai pokok 10 juta ditambah dengan bunga 200.000. Nah, untuk menghitung beban bunga itu adalah itu didapat dari 10 juta dikali dengan 12% bunganya, kemudian dikali jangka waktunya 60 hari dibagi 360, maka dapatlah 200.000. Nah, 60 hari di sini adalah jangka waktu wesel, 360 adalah hari dalam 1 tahun. Nah, itu penjelasan mengenai current liability dan juga pembahasan soal current liability berupa utang wesel. Terima kasih telah bergabung di channel Asisten Ilmu, dan jangan lupa komen, share, dan juga like, dan yang terpenting adalah jangan lupa subscribe dan tuliskan request Anda di kolom komentar di bawah ini agar saya dapat mengetahui apa yang ingin teman-teman jelaskan oleh saya. Oke, terima kasih telah bergabung dan salam sukses untuk kita semua.